Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Hari ini semuanya sehat? Puji Tuhan. Mas Catur juga sehat. Semangat hari ini? Puji Tuhan. Mas Catur juga semangat. Nah, adik-adik, kita jumpa lagi di dalam kita ibadah hari ini. Hari ini kita mau merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelum ibadah, kita berdoa dulu ya. Kita mohon pimpinan Tuhan. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat. Kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang segar. Semuanya ini karena kebaikan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus, pagi ini kami hendak beribadah. Kami hendak memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Roh Kudus pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami ini. Jauhkan kami dari segala yang jahat. Mari Tuhan, pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk lebih jauh lagi di dalam ibadah kita mau nyanyi sebuah lagu ya. Kita mau nyanyi, ya enggak? Lagu ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang. Nah, ya, nyanyinya yang keras. Walaupun di rumah enggak apa-apa, nyanyi yang keras, enggak usah malu. Wong cuman ketemu sama papa mama, ketemu sama adik mungkin ya. Nah, yuk kita nyanyi ya, yang keras. Mas Catur hitung, mulai. Hitungan ketiga ya. Yuk. 1, 2, 3. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali lagi ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Ya, adik-adik, kita menang karena Tuhan Yesus memberikan kita, Tuhan Yesus mengirimkan kita Roh Kudus. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa lagi. Kita minta pimpinan Tuhan. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menerima pujian kami ini. Tuhan Yesus, bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, buat kami mengerti ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau buka telinga kami untuk firman-Mu itu. Dan terlebih ya Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam firman-Mu. Berkati Mas Catur yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapkan Alkitabnya. Kita mau baca sama-sama Alkitab kita. Bacaannya
Itu dari Kisah Para Rasul 1, Kisah Para Rasul 1, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sudah siap belum Alkitabnya? Dibuka Alkitabnya. Ya, masa tertunggu. Kisah Para Rasul 1, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-11. Sudah ketemu ya? Yuk kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai yang ke-11. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, sambil kita belajar firman Tuhan, adik-adik lihat ada gambar yang akan muncul di layar televisi adik-adik. Yuk kita lihat sama-sama. Nah adik-adik, sekarang tampil di depan adik-adik atau di televisi adik-adik ada 3 gambar. 3 gambar itu juga bercerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga pasti akan mempengaruhi kepada murid-muridnya. Kalau kita berpisah, misalkan dengan orang tua, kita berpisah dengan saudara, pasti kita akan merasa sedih. Demikian juga Tuhan Yesus dapat merasakan seperti perasaan murid-murid saat itu. Murid-murid pasti juga akan merasa kehilangan, merasa ditinggal. Tetapi kemudian Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus akan naik ke surga. Tetapi kemudian Tuhan Yesus juga mengutus Roh Kudus. Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk turun, untuk menyertai, untuk tinggal bersama-sama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Seperti juga sekarang kita ini. Tuhan Yesus naik ke surga untuk mengutus Roh Kudus, menyertai adik-adik, menyertai masa tua juga. Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk menghiburkan adik-adik, menghiburkan masa tua. Roh Kudus diutus untuk memimpin kehidupan kita. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, maka Roh Kudus akan senantiasa mengingatkan kepada kita. Misalkan, kita mau berkata-kata yang kasar,
No, no. Enggak boleh. Ketika kita akan berbuat yang jahat, Roh Kudus pasti akan mengingatkan kita. Tidak boleh. Nah, Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita melakukan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik itu apa? Nah, seperti misalkan berkata-kata yang baik, bukan berkata-kata yang kasar, bukan berkata-kata yang kotor. Mendengar hal-hal yang baik, mendengar firman Tuhan, mendengar apa yang papa dan mama ajarkan, mendengar apa yang bu guru atau pak guru di sekolah ajarkan. Nah, adik-adik, Roh Kudus diutus untuk memimpin kita menjadi saksi-saksi Kristus. Menjadi saksi-saksi Kristus seperti yang sudah Mas Catur sampaikan di depan. Menjadi contoh, menjadi saksi itu menjadi contoh. Menjadi contoh yang baik. Contoh di dalam berkata-kata, contoh di dalam tingkah laku. Nah, adik-adik, demikian yang Tuhan mau ketika Tuhan naik ke surga. Tuhan mengutus Roh Kudus. Tuhan naik ke surga. Tuhan berpesan kepada kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi ketakutan, karena Tuhan Yesus yang menghibur kita, Tuhan Yesus yang menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Jadilah teladan, jadilah saksi di dalam sekolahmu, di dalam keluargamu, menjadi saksi di dalam teman sepermainanmu, lingkungan tempatmu bermain. Demikian juga Mas Catur. Mas Catur juga harus menjadi saksi di dalam keluarga, di tempat Mas Catur bekerja, dan juga di tempat dimanapun Tuhan tempatkan. Demikian adik-adik, pesan ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah belajar, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman itu menjadi berkat buat kita. Dan yang paling utama, kita menjadi saksi-saksi Kristus seperti yang Tuhan mau. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita mau berdoa. Nanti di akhir doa, kita tutup dengan doa Bapa kami ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus menghendaki kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Kuatkan kami ya Tuhan, sertai kami ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan
seperti yang Tuhan mau. Berkati kedua orang tua kami, berkati sekolah kami, berkati gereja kami, berkati Bapak Pendeta, berkati seluruh majelis, berkati kakak-kakak pamong, dan juga pelayan-pelayan gereja yang lain. Tuhan Yesus, kami rindu bersekutu kembali ya Bapa di gereja, tetapi biarlah kehendak-Mu itu yang jadi. Tuhan, kami naikkan doa-doa kami ini hanya di dalam nama-Mu ya Yesus, yang juga mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap semangat, tetap sehat, tetap di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati.